ada perjanjian atau ada kesepakatan ya sudah ditandatangani, dan itu ternyata juga sudah terjadi sebelum jauh hari sebelum diajukannya permohonan cerai talak oleh Mas Desta. Tentang berapa poin terhadap perceraian itu kan akibat hukumnya ada tentang hak asuhnya, tentang adanya nafkah idahnya, mut'ahnya, itu sudah diatur. Tentang pembagian terhadap aset juga sudah disepakati. Nah, ini pernyataan dari kuasa hukumnya Mbak Natasha Rizky. Apakah ketika kesepakatan ini sudah dibuat sebelum pengajuan gugatan atau permohonan cerai talak sudah disepakati oleh suami atau istri, apakah salah satu pihak ini tidak perlu hadir gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara hadir untuk memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media massa maupun di media sosial. Dan pada kesempatan kali ini Halo Pengacara akan memberikan informasi terkait dengan hasil persidangan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Mas Desta terhadap istrinya Mbak Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara ya. Sebagaimana ramai diberitakan di media bahwa persidangan pertama atau persidangan perdana sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Yang mana pada kesempatan itu baik Mas Desta maupun Mbak Natasha Rizky didampingi oleh kuasa hukumnya hadir menghadiri sidang perdana, dan setelah itu sudah juga melaksanakan mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang mana berdasarkan berita yang kita baca, dan ini juga cukup membuat kita sedih bahwa ternyata hasil mediasinya gagal mempersatukan Mas Desta dengan Mbak Natasha Rizky, dan juga gagal merukunkan kembali apa yang dialami oleh Mas Desta dan juga Mbak Natasha Rizky. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik yang ditempuh oleh kedua belah pihak, dan kemudian mereka bersepakat bahwa persidangan akan terus berjalan, terus lanjut sampai dengan perceraian itu terjadi. Nah, yang menjadi menarik juga adalah bahwa masyarakat kemudian bertanya-tanya, karena memang setelah sidang mediasi ini ada fakta yang diungkapkan oleh kuasa hukum dari Mbak Natasha Rizky bahwa ternyata antara Mas Desta dengan Mbak Natasha ini ada kesepakatan yang sudah dibuat gitu ya, ada perjanjian atau ada kesepakatan ya sudah ditandatangani, dan itu ternyata juga sudah terjadi sebelum jauh hari sebelum diajukannya permohonan cerai talak oleh Mas Desta, yang mana berdasarkan berita yang kita baca, kita kutip di sini pernyataan dari kuasa hukum Mbak Natasha Rizky yang mengatakan bahwa tentang berapa poin terhadap perceraian itu kan akibat hukumnya ada tentang hak asuhnya, tentang adanya nafkah idahnya, mut'ahnya, itu sudah diatur. Tentang pembagian terhadap aset juga sudah disepakati. Nah, ini pernyataan dari kuasa hukumnya Mbak Natasha Rizky. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya Mbak Natasha Rizky ini, maka kita bisa mengambil poin-poin hal-hal apa saja kan yang sudah disepakati ya kemudian antara Mas Desta dengan Mbak Natasha Rizky, yaitu diantaranya kalau kita melihat tadi keterangannya, yang pertama tentunya terkait dengan hak asuh ya. Hak asuh kalau pernyataannya kita baca di harapanrakyat.com ini mengatakan bahwa Natasha dan Desta menyepakati bahwa akan membesarkan anak bersama-sama, sehingga tidak ada yang memiliki hak lebih untuk mengasuh mereka. Antara Natasha dan Desta semuanya memiliki hak sama dalam membesarkan anak, sedangkan untuk nafkah anak-anaknya juga sudah mereka tentukan. Artinya hak asuh anak ini diasuh secara bersama, walaupun mungkin secara hadonanya itu dipegang misalkan oleh ibunya gitu, tapi kewajiban untuk membesarkan anak-anak ini menjadi kewajiban bersama. Tentu karena hak asuh hadona ini diserahkan oleh kemudian kepada ibunya, maka ada kewajiban dari ayah untuk memberikan nafkah
terhadap anak-anaknya ya, yang kemudian dalam pernyataannya kuasa hukum Mbak Natasha Rizky ini sudah ditentukan walaupun tidak disebutkan berapa jumlahnya ya, tetapi poin untuk memberikan nafkah itu sudah disepakati dalam kesepakatan. Kemudian terkait yang kemudian juga sudah disepakati adalah masalah nafkah selama iddah ya. Nafkah selama iddah ini artinya nafkah selama nanti setelah perceraian kan ada masa tunggu bagi wanita yang ditalak ya. Bagi wanita yang ditalak itu ada masa tunggunya ya, biasanya ada 3 kali suci ya biasanya ya, atau biasanya juga dalam putusan itu ditetapkan 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu ada nafkah yang diberikan selama iddah oleh mantan suami terhadap mantan istrinya, dan biasanya itu jumlahnya sudah ditentukan dan katanya juga itu sudah disepakati walaupun kita juga tidak mengetahui berapa jumlah yang sudah disepakati. Kemudian juga ada yang sudah disepakati, poin ketiga adalah terkait dengan masalah mut'ah. Mut'ah ini adalah pemberian pemberian dari mantan suami terhadap mantan istrinya yang ditalak gitu ya, bisa dalam bentuk uang juga bisa dalam bentuk benda begitu ya. Nah biasanya juga ini kalau dia tidak dalam bentuk benda, dia disebutkan dalam bentuk uang gitu. Memang pemberian nafkah selama iddah maupun mut'ah ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib diberikan oleh suami yang mengajukan cerai talak ya. Kalau yang mengajukan istri memang tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan itu. Tapi kalau yang mengajukan adalah suami, dalam hal ini cerai talak, maka kewajiban untuk memberikan nafkah iddah, kemudian mut'ah itu menjadi sesuatu yang wajib, dan biasanya hakim akan menentukan besaran jumlahnya jika memang dalam permohonan itu tidak disebutkan terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah ini. Nah, dalam perkaranya Mas Desta ini sudah disepakati, yaitu artinya bahwa nilai itu sudah disebutkan entah dalam bentuk mut'ahnya benda ataupun mut'ahnya dalam bentuk uang begitu ya. Dan yang keempat itu juga sudah disepakati katanya terkait masalah pembagian harta gonogini atau aset. Memang kan secara hukum jika kita mengacunya pada kompilasi hukum Islam itu kan bagian dari suami dan istri itu kan setengah-setengah ya, seperduanya suami, seperduanya istri. Nah, jika itu disepakati dalam sebuah kesepakatan, itu bisa dikecualikan. Setengah-setengah itu bisa jadi adalah proporsional ya, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, bagaimana adilnya, bagaimana yang disepakatinya. Nah, itu bisa ditetapkan dalam kesepakatan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, dan juga ini mungkin ya ini ditanyakan oleh sahabat atau pengacara yang ada di rumah, ya, apakah ketika kesepakatan ini sudah dibuat sebelum pengajuan gugatan atau permohonan cerai talak sudah disepakati oleh suami atau istri, apakah salah satu pihak ini tidak perlu hadir gitu? Misalkan kalau suami yang mengajukan, istri tidak perlu hadir, atau apabila istri yang mengajukan, suami tidak perlu hadir. Nah, biasanya dalam praktek keduanya atau kedua belah pihak ini harus hadir untuk nanti hakim akan mengklarifikasi apakah benar sudah dibuat kesepakatan ini. Dan apabila salah satu pihak tidak hadir atau diputus dengan first take, biasanya hakim minta supaya permintaan terkait dengan menghukum pemohon dan termohon untuk melaksanakan isi putusan atau melaksanakan apa hal yang sudah disepakati dalam keputusan, itu biasanya untuk minta di drop ya, dicabut gitu atau ditarik begitu ya. Jadi hanya cerainya saja. Tapi kalau keduanya hadir dan keduanya saling menegaskan bahwa benar telah ada kesepakatan, maka hakim akan memutus bahwa para pihak, baik pemohon atau termohon, tergugat atau penggugat, untuk sama-sama dihukum melaksanakan atau mentaati isi kesepakatan tersebut. Nah, begitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan mencerahkan ya, sahabat Halo Pengacara. Dan apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar di video ini ya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.